Berarti banjir inspirasi tuh rata-rata di jalan ya? Itu ngapa sih orang marah-marah di atas mic gitu. Gue mau ke dapur, gue mau ambil gelas. Iya. Iya. Gitu ya. Halo musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Kembali menemani kalian di akhir pekan yang happy banget kayaknya, ya kan? Kita masih akan ngobrol bareng entitas-entitas musik baru maupun yang udah established, membahas mengenai perjalanan bermusik mereka dan kenapa musik jadi jalan hidup. Dan untuk episode kali ini sudah kehadiran Mariska Juwita di sini. Hai. Seorang solois sekaligus songwriter juga. Songwriter. Ya kan? Mariska Juwita langsung tembak nih. Apa tuh? Kenapa musik jadi jalan hidup lo? Passion. Wis, passion. Karena kalau misalnya bukan passion menurut gue apalagi songwriter kan. Jadi kan kayak emang gue nulis sendiri juga, dari melodi juga gitu. Jadi emang ya ternyata passion gitu. Jadi secapek-capeknya gue kerja, secapek-capeknya tahu sendiri dong industri musik kayak apa kan. Secapek-capeknya apa yang kegiatan gue kayak apa di musik, tetap passion karena passion. Jadi kayak ya udah gitu, tetap nggak secapek itu gitu. Karena Jalannya tetap dengan happy hati gitu. ya. Iya. Semua pakai rasa kalau di musik. Sentuhan pertama lu dengan musik itu umur berapa? Sampai pada akhirnya jatuh cinta gitu sama kayak gue akan jadi penyanyi nih gitu. Kalau untuk mikir gue akan jadi penyanyi itu nggak pernah kepikiran sama sekali nggak pernah kepikiran. Tapi kalau untuk gue dengerin musik pertama kali mungkin dari bayi kali ya, karena kebetulan nyokap bokap gue tuh suka banget musik. Jadi gue bangun tidur itu selalu pas gue melek tuh musik yang gue denger gitu. Zaman nyokap bokap gue gitu. Jadi kayak terus kayak kakak-kakak gue juga dia punya alat-alat apa segala. Jadi ya semua tuh pada suka musik gitu. Cuman emang kita semua nggak ada yang berpikir mau untuk jadi profesional. Nggak ada. Jadi emang semuanya hobi aja. Terus ya nggak tahu. Jadi akhirnya gue tiba-tiba di musik. Sekarang gue juga kan gue di musik ya sekarang gitu. Karena Pertama kali itu titik baliknya di mana tuh waktu gue nyanyi deh gitu, atau kayak ada kesempatan untuk kompetisi bernyanyi di sekolah misalnya? Oh enggak. Kemudian nyoba-nyoba. Oh kalau di sekolah tuh dulu gue kebetulan kan dulu gue OSIS kesenian gitu kan. Jadi kayak suka bikin kayak acara-acara sekolah, pensi kecil-kecilan gitu lah ya. Gitu. Nah itu tuh gue juga kayak ngeband gitu sama teman-teman sekolah gue. Tapi waktu itu gue vokalis dan gitar gitu. Zaman dulu banget gitu kan. Lu berarti terinspirasi sama Geger kali waktu itu ya? Geger. Satu band cewek semua. Oh enggak, tapi itu gak cewek semua. Iya. Tapi cewek sendiri. Cuman ya gitu, maksudnya nyanyi sama main gitar gitu. Soalnya gue emang hobi banget gitar dari kecil. Tapi itu juga otodidak juga. Iya, dan pada akhirnya band itu bagaimana nasibnya? Ya kan band sekolah aja ya. Jadi kayak gak kedengeran juga di mana-mana. Kedengerannya cuma di sekolah doang. Dan pada akhirnya memutuskan untuk kayak Single Factor menarik nih gitu ya. Sebenarnya awalnya tuh dari ini sih, dari mau bikin lagu buat almarhum eyang gue gitu. Dari situ. Terus tapi tadinya tuh cuma mau satu lagu doang. Sampai akhirnya pas didengerin sama keluarga sama teman tuh kayak ini enak kok gitu. Kenapa sih nggak lanjut lagi gitu ya? Udah akhirnya dapet support itu, maksudnya support untuk gue boleh ada waktu di musik. Akhirnya udah jalan sampai sekarang, jadi lagunya jadi nambah lagi gitu. Siap. Dan yang pertama itu yang lu persembahkan untuk Eyang Tercinta itu akhirnya direkam. Sempat direkam pada saat itu yang pertama. Direkam. Jadi debut lo itu. Sebenarnya ya itu lagu pertama yang gue ciptain, tapi itu rilisan kedua yang akhirnya gue keluarin gitu. Karena waktu itu kan mikirnya lagu pertama yang mau dikeluarin tuh kayaknya yang up dulu lah gitu. Yang kedua ini kan dia lebih mid gitu kan. Jadi akhirnya gue keluarin yang melepas debut single itu di tahun berapa? 2022 Agustus. Dan gimana pada saat itu respons pendengar musik? Ya, kehadiran sosok baru gitu. Alhamdulillah banget sih. Gue sih ngerasa kayak banyak mukjizat dan banyak banyak rasa syukur, banyak hal-hal yang gue nggak sangka kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan gue di musik gitu. Gue untuk ada di sini bareng sama lo aja untuk ngomongin musik kayak gitu nggak pernah kepikiran sama gue dari tahun 2022 itu nggak sempet kepikiran gitu kan. Which is kan kayak baru 1,5 tahun ya gitu. Jadi kayak
nggak kepikiran, tapi ya karena mungkin itu, jadi karena gue emang suka musik, gue hobi musik, terus kayak passionnya di musik, jadi apapun yang lagi gue rasain kalau misalnya gue dengerin musik, ya itu akan bisa bikin gue calm atau misalnya bikin gue happy, apapun itulah gitu. Dan itu jadi berjalan terus gitu kan. Jadi bahan bakarnya tuh emang karena kecintaan ya. Karena kecintaan. Karena kalau diambil secara harfiah, passion itu kan bukan apa ya, bukan sesuatu yang positif tau. Passion itu kan diambil dari bahasa Latin ya, passio. Itu menderita tau. Jadi, iya. Oh, gitu jadi kalau lu menjalani sesuatu dengan passion atau menjalani passion, itu sebenarnya lu lagi menjalani penderitaan. Lu tau nggak ada film namanya Passion of Jesus? Itu kan kesengsaraan Yesus kan. Oh, gitu. Bukan Yesus mau ngejar passion apa gitu. Tapi kalau siksaan apapun itu, ya kan, kalau dijalani dengan hati, ya itu beda. Akhirnya jadi satu ya. berkah. Betul sekali. Dan pada akhirnya merilis 1 buah album ya. Dan banyak banget single. Insyaallah. EP sih belum keluar sih. Insyaallah. Yang kemarin showcase itu apa ya? Itu single ke yang mana tuh? Yang kita jumpa. Yang kita jumpa itu single ke. Oh, No Love itu ya? Single keempat. Single keempat, bukan Like a Star itu. Oh, Like a Star, bener. Like a Star. Dan yang terbaru No Love ya? Yang terbaru itu kemarin bikin lagu religi. Yang Ramadan. Rebahkan Hati judulnya. Nah, kalau untuk yang No Love ini lagi di package untuk jadi remixan gitu. Remixan dari ada salah satu rapper. Jadi kayak dia tuh ngejawab dari lagu gue yang ada di No Love itu. Jadi untuk verse-nya itu akhirnya dijawab sama dia gitu di No Love ini. Tapi whole package dari aransemennya dirubah gitu. Cuman untuk chorusnya tetap chorus gue gitu. Iya. Menjalani kolaborasi untuk pertama kalinya atau sebelumnya? Enggak, pertama kali banget. Pertama kali banget. Gimana rasanya kerja bareng entitas lain nih? Apakah ada nurunin egonya gimana segala macam? Enggak sama sekali. Justru itu satu hal yang buat gue kayak sesuatu yang baru karena terus kayak gue kayak alhamdulillah banget, bersyukur banget bisa kerja sama orang-orang yang menurut gue semua hebat gitu ya. Terus mensupport gue dengan amat sangat baik gitu. Terus udah gitu pas recording juga kebetulan ya ini gue juga mau say thanks buat ada namanya Om Sumantri gitu, karena kita di studio living room waktu itu dalam waktu ya nggak nyampe seharian lah gitu, semuanya beres. Cukup aja. Singkat lah ya, nggak ada kendala, nggak ada apa. Kalau untuk produksi sendiri, selain tentu saja dibantu dengan kolaborator lu, itu mungkin ada entitas lain yang bantu untuk produksi? Enggak sih. Musik produser segala macam tidak? Jadi memang kalau sama yang rapper gue ini dia udah beatsnya tuh sama dia juga udah diacak-acak, bukan diacak-acak, maksudnya udah dirombak sama dia gitu. Jadi diganti karena emang yang ini kan lebih hip hop R&B, terus lebih dia ada nge-rapnya di situ gitu kan, terus dan bahasa Inggris semua gitu. Jadi emang lagu ini emang lebih buat gue mau mencoba satu terobosan yang ini kalau misalnya ada satu lagu yang emang semuanya pakai bahasa Inggris terus agak hip hop R&B tuh akan kayak apa sih jadinya gitu. Tapi gue mau munculinnya tuh di remixan dulu deh gitu sebelum gue sampai misalnya ke arah sana gitu. Gue mau kayak coba dulu deh di lagu No Love ini dibikin packagingnya kayak gitu. Jadi emang kehadiran kolaborator lo itu rapper siapa namanya? Sorry. Ziko. Berarti memang memberi pembaruan dalam banyak hal ya, termasuk dalam musiknya. Siap. Karena musik juga ya dia yang produce juga bikin, gitu, ada yang bikin juga musiknya, terus kayak lirik gitu semuanya itu juga dari dia. Gitu. Siap. Kita masih bakal ngobrol sama Mariska Juwita, tapi kita harus jeda dulu. Tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.